A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Film di sini ada? Oh, oke. Coba tepuk-tepuk sebelahnya bilang selama masih hidup masih ada ujian. Sesusah-susahnya kita, coba ulang. Pasti ada yang lebih susah daripada kita. Tak percaya, tengoklah muka sebelah tu. Tahu lihat muka yang sebelah tu? Oh iya, oke. Cukuplah kita bersyukur dengan nengok muka orang, ya. Cukuplah kita bersyukur dengan melihat apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Dan selalu ada alasan untuk bersyukur. Jadi saya izin Abang Kakak hari ini balik awal karena pembicaranya ada dua nih nanti ya. Pola di dunia ini nih selalu berulang gitu. Kalau saya tipe yang berusaha sekuat tenaga untuk lebih banyak dan lebih sering berprasangka baik sama Allah. Nih. S3. Sip dah. Asik. Oke. Ini macam tak? Loh, apa yang bikin stabil? Ada Allah. Satu dunia nih ngancam, kau mati, kau sakit, kau kecelakaan. Kata Allah, enggak bisa terjadi tanpa izinku, kata Allah. Mana bisa terjadi? Santet, apa? Telur, dukun. Enggak bisa. Jin itu setelah berakad sama dukun, lapor dulu sama bos besar. Ya Allah, aku mau celakakan si fulan, diperintah sama dukun ini. Kata Allah, enggak bisa. Si fulan dah baca ma'thurat, si fulan dah baca zikir, dia udah baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi walam fis sama. Dia udah baca tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sejuta-juta kau nak, tak bisa. Kau harus lawan aku, kata Allah. Mana bisa menang jinnya? Apa S3? Bikin kaos, cepat. Dir. Sebelum Jumatan jadi. Loh, iyalah, GPL gitu. Mana main? Nih. MTC. Kita tak ada main. Oh, tahun depan ada. Kita biar cepat asal selamat. Susah, senang, stabil. S3. Oke lah. Kata budak Pontianak tuh, tenang ente boy, stabil. Itu bahasa Pontianak tuh. Ngapa stabil ayaman? Ada Allah. Nih lihat di ayatnya. Saya bukakan ya. 35 ayat 2. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin. Allah kalau mau bukakan rahmat, bukakan kasih sayangnya, mau bukakan pintu rezekinya, mau bukakan hadiah-hadiahnya, fala mumsikalaha. Tak ada satu pun yang bisa nahan. Itulah waktu saya mau izin balik ke Pontianak, balik keluar dari Gontor, mau izin kan sama Pak Yai Syukri. Saya bilang sama Sekpim, pokoknya marahlah di atas kita satu orang, 2002. Putih-putih Trenggalek, itu tahu. Beliau bilang, hai Hatta. Dia bergurau maksudnya. Tapi saya waktu itu agak kenapa? Kau cuma Sekpim gitu loh. Yang nentukan nasib aku nih Allah. Waktu itu entah apa saya kayak kesetanan gitu. Justru malah ngereok saya. Makin dibilang hai Hatta, makin kuat saya berdoa. Ya Allah, Allahumma lamani alima atoita. Itu zikir saya Pan. Waktu duduk kan nanti ada juga kan sama-sama di situ. Yang kita di Atik, Masjid Atik ada Pak Nur Hadisan, Pak Yai Syukri. Yang 7 salah satu tuh loh. Nah ini Ustaz Farhan ini salah satu saksi tuh.
Saya satu-satunya yang diizinkan. Karena waktu itu Sekpim bilang, hai Hatta, percaya sama anak, kata dia. Enggak, saya bilang enggak mau percaya sama ente, syirik nanti. Dia bilang enggak mungkin ente bisa diizinkan sama kiai. Ente terkenal, swargo lagi, mana bisa pengabdian ente belum selesai. Kan Anda termasuk yang, kita kan termasuk yang apa, sebelum 4 tahun kan, apa dulu istilahnya prematur. Kami tuh wisudanya cepat, saya, Ustadz Heli, Ustadz Fanani, siapa kayak gitu Hero masuk enggak? Hero enggak ya? Sudah? Bareng-bareng enggak? Sudah masuk ya, sama-sama kita. Kami tuh wisudanya sebelum waktunya. Bang Ipan ada gak waktu itu kan ya? Wisuda pertama. Oh, wisuda pertama ya. Baru kuliah langsung wisuda ya. Paralon generation ya, paralon. Bang Banjir waktu itu ya. Ada duduk samping Pak Sukri waktu itu kan? Di bawah kursi Pak Sukri. Yang kena absen. Dari waktu itu saya baca Allahumma lamani alima ataita. Allahumma lamani alima ataita. Allahumma lamani alima ataita. Apa tuh Allahumma lamani alima ataita? Ini saya kasih amalannya ya. Hari Jumat nih kan banyak yang suka amalan-amalan kan? Allahumma la mani'a lima a'taita. Jangan kita tanya nanti ya sama saya, Ayahman ini bacanya berapa kali? Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada satupun yang bisa menghalangi lima a'taita, terhadap apa saja yang engkau pengen kasih ke saya. Dalam hal ini kebaikan, hasanat. Jadi waktu itu saya pengen keluar dari pondok, tapi keluarnya husnul khotimah. Saya pengen tetap keluar on time, tapi tetap dapat ridho kiai. Nah, yang lain bilang tidak mungkin, saya bilang bisa. Saya sambil duduk tuh ingat di Masjid Atik tuh Allahumma lamani alima atau iya kan abu dua ya kan. Saya baca wirid itu terus. Saya kuatkan hati saya bilang tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi husnuzon saya perbesar. Maka Bang Kakak, kalau mungkin ada yang bilang dunia sedang tidak baik-baik saja, kondisi kita lagi terpuruk, ini lagi ini, itu mulut-mulut dia, itu hak dia. Tapi saya percaya ada zona namanya al-istithna, exception zone. Exception, gimana tulisannya? XC. Kayak ada yang kurang apa gitu. Ini baru betul. Allahumma lamani alima a'taita, ini adalah exception zone. Yang lain tumbang, tepar, sakit, kita sehat. Yang lain sedih, kita bahagia. Yang lain sangsut, kita betul. Dan jangan pukul rata keadaan orang-orang, samakan dengan kita semua. Jadi seolah-olah gini, semuanya lagi sakit kok, wajarlah aku sakit juga. Nggak kayak gitu. Ada zona-zona pengecualian. Allahumma lamani alima a'taita, Allahumma lamani alima a'taita, itu adalah sebuah latihan untuk memperbesar prasangka baik sama Allah. Jadi apa Kakak? Jangan pukul rata nasib orang-orang pada umumnya dengan nasib kau. Jangan gitu cara berpikirnya. Nah, nanti turunannya betul nih. Saya barusan mau nyampaikan. Turunannya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang kemudahan kecuali Engkau yang bikin ini mudah. Saya berdoa. Saya bilang ya Allah mudah urusan ini. Insya Allah mudah. Kan nyebut nama Allah, insya Allah, bukan karena saya punya orang dalam. Enggak, kita sebut nama dia, insya Allah. Kalau Allah mau mudah kan, mudah. Ini ayatnya 35 ayat 2, gampang ingatnya kan, 352. Coba bilang Allah ma yaftahillahu linnasi mir rahmatin. Rahmat itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Siapa yang makan kenyang, siapa yang tidur, yang ngantuk tidur, hilang ngantuknya. Siapa yang mandi basah. Siapa yang dagang, ada untung, ada gak rugi. Kausalitas. Ya kan, ikat dulu ontemu, ya kan, baru tawakal, kan begitu.
Sofa Marwa dulu, baru keluar Zam-Zam. Betul nggak Bang Kakak? Perang Badar menang, perang Uhud kalah. Apa kausalitasnya? Apa sebabnya perang Uhud kalah? Karena sahabat tidak taat sama Rasulullah, betul nggak? Realistis nih Islam nih, ngajarkan kita realistis, konkret betul. Maka kemarin saya bilang hati itu apa? Pikiran, perasaan, kesadaran. Itu sinkron pasti. Makanya Quran ini dibuat bukan oleh manusia. Ini bukan buatan Muhammad. Makanya Umar waktu masuk Islam itu kan dia bilang, ini bukan buatan manusia. Dia udah mau bunuh Rasulullah kan, dengar surat Toha bergetar hatinya. Kata Umar, ini bukan buatan manusia. Kalau yang bikin ini Muhammad, katanya, nggak mungkin sebagus dan seindah ini. Kok bisa masuk menghujam ke dalam diri saya? Menghujam sekali, masuk jelek gitu kalau bahasa anak sekarang tuh ya. Relate banget gitu. Quran. Fitrah kita emang gak cari. Sering kan abang kakak baru duduk langsung dapat materi. Oh, kok pas betul materinya. Memang materi itu cuma pas untuk abang ya, sama untuk kakak. Hari ini ya pasnya. Besok belum tentu pas. Karena belum tentu datang. Makanya banyak yang datang ke Munzalan pengen curhat, tak jadi curhat. Udah biasa dah kan. Ustaz tadi ada yang mau curhat sebenarnya. Ustaz cuma dengar materi Ustaz tak jadi dia curhat. Iya, hari ini ya yang pas. Coba tengok tuh di TikTok tuh. Kok relate banget ya Ustaz ya? Iya. Antum ada yang mungkin mengatakan dunia sedang berantakan, dunia sedang bermasalah, ini segala macam. Abang kakak percayalah, Allah tuh masih ada sampai detik ini. Dunia belum berakhir abang kakak. Ada memang orang yang lagi bermasalah. Bisa jadi itu cara Allah untuk negur dia. Tapi ada orang yang sedang ditolong sama Allah. Dunia ini abang kakak berjalan sesuai dengan apa yang Allah mau, bukan yang kita mau. Saya ulang ya, dunia berjalan sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang kita mau. Polanya selalu begitu. Maka tadi saya bilang kan, baca tadi itu, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa ngelarang kalau kau mau ngasih. Orang bilang, kakak tidak mungkin bisa hamil kak. Itu kata manusia. Kalau kata Allah, Maryam itu apa tidak kurang bukti kita untuk melatih keimanan. Orang bilang, kau di mana bisa pergi haji, pergi umroh, dari mana duit kau? Ya dari Allah lah, gitu ya jawabnya. Kalau kata maklum, ya Allah ya Tuhanku, tinggal angkat tangan ya. Apa susahnya? Angkat tangan, yakin sepenuhnya, hasil serahkan sama Allah. Maka saya kasih amalan tadi kan, Allahumma la mani'a lima a'taita. Masuklah di zona pengecualian, exception zone. Ada yang bilang gini, haji itu nyaman kalau punya duit. Yarhamukallah. Berapa banyak orang berduit tak pergi haji? Yarhamukallah. Berapa banyak orang berduit tak pergi haji? Berapa banyak orang tak berduit tapi bisa pergi haji? Tanya Bang Wahyu tuh. Bang, banyak nah bang, haji terakul bang. Lantung sana, lantung situ, lantung sana, lantung sini. Haji gak kawan? Abang di Arafah ke atau di Tower Zam-Zam? Arafah lah Ustaz. Oh betul berarti wukufnya. Saya kira di wukuf tempat lain, saya pangkum langsung. Di Arafah Ustaz. Oh betul berarti wukufnya. Merasakan kebesaran Allah, jalan kaki, merasakan wukuf, merasakan istighfar, merasakan naik hujan. Ada orang-orang yang dipilih Allah untuk sampai ke Baitullah dengan cara-cara terbaik. Exception zone. Apa? Zona pengecualian. Tidak banyak tapi supaya dapat exception zone, jangan jadi orang kebanyakan. Yang lain tidur semua, kau beliur-liur, sama lah nasibnya. Closing statement ya, sebelum nanti Om Pi masuk. Saya harus menyelesaikan sesuatu, mengurus sesuatu gitu. Abang kakak, dengarkan baik-baik. Lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Coba ulang. Lakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, maka engkau akan mendapatkan yang tidak didapat oleh orang lain. Apa? Diulang. Lakukanlah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Saya tidak mau lari dari ini. Motivasi utamanya Bang Kakak, subuh bangun, privat sama Allah,
paksa. Allahumma paksain. Coba. Lawan malasmu. Apa? Jadi setannya tuh sebenarnya kita nyari setan di luar kan, setan di mana-mana kan, dalam diri kita nih, kita sendiri. Makanya Allah bilang aku tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Ada keinginan dari dalam, aku mau berubah, aku mau jadi pribadi lebih baik. Itulah yang saya sebut dengan exception zone. Yang lain tidur, kita bangun. Yang lain ngeluh-ngeluh, kita berprasangka baik. Yang lain ngomel-ngomel, kita zikir. Yang lain caci maki, kita istighfar. Yang lain disakiti, ngelawan, balik menyakiti, kita disakiti malah balik mendoakan, bahkan melawan dengan kebaikan. Beda lah zonanya. Ada yang curhatnya di sosmed, ada yang curhatnya di atas sejadah. Exception zone. Hamba pilihan, ngomel lah terus, mau kerupuk lah salah, petai lah salah, ikan teri salah, semua salah, belacan salah, mulut kau tuh salah, coba bilang. Bukan ikan teri, bukan belacan yang salah, mulut kau tak sekolah, coba bilang. Betul kan mulutnya? Jaga kata-kata, ucapkan yang baik-baik. Saya bilang sama budak-budak, kemarin ada video viral kan? Di mana nih Ayaman nyikapinnya? Jadikan doa, saya bilang. Orang itu husnuzon sama masjid. Amin, amin, Allahumma amin. Kan duit tidak ada masalah, coba bilang. Duit itu tak ada masalah, coba bilang. Yang masalah itu kalau tak ada duitnya. Kita sering kelahi, sering berantem, sering memadat-madatkan budget RAB gara-gara apa? Tak ada duitnya kan? Coba kalau ada duitnya. Berapa? Beli. Berapa? Beli. Mahal murah itu karena apa? Dulu beli barang-barang di mall, ya Allah jangankan beli barang, putih pun saya tak berani. Di bandara Kuala Lumpur tuh, kalau udah jalan di bandara ketakutan, ada bayaran lagi lah ya, bagasi tuh timbang-timbang, ketakutan jangan sampai lebih-lebih. Karena tak punya duit dah, habis dah pesai apa? Untuk beli tiket pesawat dia. Hari ini dengan izin Allah ada rezeki, bisa makan di bandara, bisa beli kue, bisa beli roti, bahkan dengan izin Allah bisa beli oleh-oleh. Tak ada lagi nengok stroke, sesak napas nengok kwitansinya. Udahlah, Allah bisa kasih lebih banyak lagi. Paham kira-kira Bang Kakak? Ada kan yang udah belanja masih dibongkar lagi stroke-nya. Apa nih kata dia? Apa nih? Begitu tengok belanja, oh iya betul banyak belanjaan aku kata. Waktu di dalam tadi itu selap dia apa? Selap. Do you understand selap? Allahumma, ayo semuanya. La mani'ah lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau memberi. Nah, gitu. Oke? Lakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain, maka abang kakak akan mendapatkan yang tidak didapat oleh orang lain. Apa tadi salah satunya? Saya sering menyampaikan berulang-ulang, bangun subuh, bangun lebih awal. Yang lain tidur beliur-liur, kita udah tahajud di atas sejadah, udah angkat tangan, udah privat sama Allah, bahasanya gitu. Keren atau keren sekali? Dan kita tak bisa paksa siapapun. Kita tak bisa paksa siapapun. Masuklah ke zona pengecualian itu. Lawan malasmu. Apa? Ini ya, hari Jumat ini ya. Saya pamit dulu. Ini ada Ompi yang selanjutnya akan melanjutkan. Nanti kalau kurang Ompi banyak nih, ada dari kucing, dari mana-mana, nanti bisa melanjutkan sini. Di atas meja nanti boleh isinya ya. Jazakumullah khair, saya pamit, nanti saya balik lagi insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan Ompi mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk Wawa, untuk ibu di Lampung. Semoga kita semuanya masuk dalam zona pengecualiannya Allah. Zona exception. Zona yang tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah memberi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ompi. Silakan mainkan dengan merdu. Saya dengar ya. Saya izin pamit sebentar ya. Ya, assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya kepada Ayahman yang sudah menyampaikan mungkin hanya berapa menit tadi itu 20 menit lah kalau saya hitung tadi, dari jam 6 sampai jam 6.20. Tapi kayaknya itu seperti sudah jadi jawaban gitu ya, apa yang sedang kita hadapi sehari-hari, apa yang kita temui, bagaimana cara menyikapi hidup. Nah itulah salah satu alasan kalau saya pribadi itu ya betah gitu kalau mendengarkan beliau ngomong. Kadang ngomongnya hanya 3 menit, hanya 4 menit, 5 menit, tapi itu kayaknya sudah menjawab pertanyaan yang bertahun-tahun ada di kepala. Kenapa bisa seperti itu Bang Kakak? Kenapa bisa bicara sedikit tapi berbobot gitu, bicaranya mungkin sebentar tapi punya kesan. Nah mungkin itulah salah satu yang kata Allah tuh, Allah akan kasih furqan gitu ya. Allah akan kasih seseorang untuk membeda. Jadi seolah-olah kayak tahu gitu apa yang harus saya omongkan, apa yang harus saya sampaikan, dan itu bisa pas dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Kan itu yang mahal kan. Apalagi kayak saya ini yang insya Allah udah udah sering lah berkali-kali gitu yang cerita sama Ayahman. Karena belum cerita tuh beliau kayak udah tahu gitu. Lihat muka kita ya kan udah bisa nebak bahwa ini lagi ada masalah nih atau apa. Nah, sama ada satu ilmu lagi itu. Tapi ini kalau saya sampaikan nih takut orang salah ini ya, salah tangkap. Tapi memang beberapa kali saya tanya ke beliau, Ustaz gimana menurut Ustaz orang ini gitu kan. Nah, itu cuma nanya mana fotonya. Nah, lihat dari fotonya tuh, oh ini orangnya gini. Nah, kayak udah bisa nebak seperti itu. Tapi kalau disalahgunakan nanti banyak orang datang ke kiai bawa foto. Saat tolong nilaikan orang ini kayak gimana, mau cari jodoh lah dan lain-lain gitu. Itu ya, kalau kita melihatnya dengan iman, itulah orang-orang yang diberikan furqan sama Allah. Dia kayak bisa membedakan gitu ya, dan kayak bisa menilai. Dan yang mengilhamkan itu ya bukan orang lain, bukan manusia pastinya, tapi Allah yang tanamkan ilham itu pada orang-orang yang Allah pilih, sehingga ya yang keluar dari mulutnya pun ya perkataan-perkataan yang baik, penilaiannya juga penilaian baik. Nah ini kan beberapa hari ini nih masanya ya kita sering dengar bagaimana kita itu udah harus mengurangi gitu untuk terlalu memikirkan apa yang disampaikan oleh orang, maksudnya apa yang diomongkan orang terhadap diri kita. Dan semua orang memang punya hak untuk menyampaikan dan juga untuk menilai kita ini orangnya seperti apa gitu. Oh si ini terlalu kurus. Oh si B ini terlalu gemuk. Oh ente ini terlalu begini begitu dan seterusnya lah, banyak. Dan sekali lagi mereka punya hak untuk menyampaikan itu. Tapi maka kita juga punya hak untuk tidak mendengarkannya atau tidak mempedulikan apa yang diomongkan orang itu. Nah, inilah yang mungkin yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu obat bagi kita yang selama ini mungkin sering terserang penyakit sekarang itu ya overthinking. Kadang orang ngomong sedikit kita terlalu mikirkan, kita bawa sampai nak tidur pun masih kepikiran, besok pun masih kepikiran lagi. Akhirnya hari-hari kita rusak gara-gara omongan orang itu. Padahal kata Ayahman, ngapain kita mikirkan omongan orang yang dia ketika ngomong tuh tidak mikir, dia asal keluar gitu. Kenapa kita yang ketika dengarnya merasa ya Allah apa saya begini, apa begini. Sinilah Masya Allah, maka kita disemangatkan lagi. Sama juga hari ini gitu, dari kemarin beberapa hari ini Ayahman bersemangat kita ya perbanyak prasangka baik sama Allah, karena itulah yang memperkuat atau mempertegas yang namanya iman itu tadi. Kemarin kan Ayahman bilang menyampaikan ke kita kayak ada definisi baru lagi dari ayat Tias itu kan.
selain beriman dan beramal soleh, itu kan yang melekat di kita, melekat di ingatan kawan-kawan Paskas juga gitu. Tapi kemarin beliau modif lagi istilahnya itu dengan istilah percaya dan berkarya. Bagaimana ketika kita mau sesuatu kebaikan datang ke diri kita, atau bahkan kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri, maka yang perlu kita lakukan adalah percaya dan juga berkarya. Tapi dua ini, kata Ayman, harus dikunci dengan satu sikap, yaitu apa? Harus senantiasa berhusnuzon sama Allah, harus mempertebal prasangka baik kita sama Allah. Dan tadi Ayman juga udah bilang mana tadi itu. Nah, ada amalannya tadi kan, doanya Allahumma la mani'a lima a'taita. Dan ini kan seolah-olah menutup mulut banyak orang gitu. Biarlah orang mau ngomong apa, saya punya Allah. Biarlah orang mau memvonis saya seperti apa, saya punya Allah. Selama Allah masih kasih kesempatan, insya Allah pasti selalu ada harapan. Nah, selama Allah masih kasih kita umur juga, maka ya masih banyak kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Tinggal tugas kita memperbanyak prasangka baik. Nah, terus ada lagi tadi turunannya doanya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Nah, kalau bukan Allah yang bisa mempermudah, ya kita tidak tahu siapa lagi yang bisa bikin beban kita ini terasa ringan, beban hidup kita menjadi terasa lebih mudah, yang bisa bikin solusi permasalahan kita itu sepertinya realistis untuk kita temukan. Ini salah satu doanya. Tapi Bang Akad, ada satu lagi doa yang saya sering dengar Ayman kalau baca doa itu kayak satu paket gitu. Dari doa yang tadi ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Biasanya beliau tuh tambah lagi dengan satu penggalan doa. Ini juga masyhur ya, insyaallah, dan sudah sering juga disampaikan oleh guru-guru kita. Bagaimana bunyi doanya ataupun lafaz doanya? Nah, dikunci ya Bang Akad setelah tadi baca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Yang saya sering dengar dari beliau selalu menguncinya dengan doa Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Mana nuliskan sih? Di sini saya coba tuliskan ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dibaca nih. Di sini ya, Ayman, ini juga saya sering dengar beliau selalu kayak dijadikan satu paket gitu doanya. Nah, setelah tadi doanya yaitu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Boleh kita coba hafalkan sementara mengatakan, biar bisa jadi amalan dan biar bisa jadi zikir dan doa yang kita dawamkan setiap saat, bukan hanya setiap hari dan bukan hanya setiap Jumat. Yuk kita coba dari yang tadi nih. Udah ditulis ya yang lasananya. Nah, dari sini jadi dulu Allahumma la mani'a lima a'taita. Terus dari yang kedua Allahumma
la sahla illa ma ja'altahu sahla. Terus nih yang ketiga nih, Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair ya karim. Nah, apa artinya? Ini saya juga lihat catatan ya, kakak ya. Kalau salah mohon dikoreksi nanti Ustaz. Ya Allah, permudahkanlah urusanku, janganlah engkau susahkan atau jangan engkau persulit. Semoga segala urusanku ini berakhir dengan baik. Mungkin redaksi Rabbi yassir wa la tu'assirnya kurang lebih sama dengan tadi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kalau bukan engkau yang kasih kemudahan, ya siapa lagi gitu. Nah, maka ini juga diminta lagi, ya Allah mudahkan ya Allah, jangan dipersulit ya Allah. Ya Allah mudahkan ya Allah, jangan engkau persulit. Nah, ini tapi menurut saya selalu berkesan itu potongan terakhirnya maka tammim bil khair. Ya Allah, sudahilah semuanya ini dengan kebaikan. Ya Allah, jadikanlah akhir dari ujung cerita kehidupanku ini kehidupan yang husnul khotimah, kehidupan yang baik, kehidupan yang itu cukup untuk jadi bekal aku menghadap engkau gitu. Kita memang menjalani proses yang berbeda kan, kata Ayman kan. Dalam proses kita perbaikan diri, dalam proses kita mengejar ridhonya Allah, mengejar hidayahnya Allah. Nah, prosesnya memang beda-beda karena memang tiap orang beda dosanya gitu kan. Nah, maka bisa jadi beda waktunya Allah kabulkan doanya, bisa jadi juga Allah percepat gitu. Nah, tapi yang kita minta, ya tidak apa-apalah proses yang panjang ini, proses yang pahit ini, proses yang melelahkan ini, kita mau tidak mau harus jalankan sama-sama. Yang penting apa ya? Kita minta ya Allah, jadikanlah akhirnya nanti ini akhir yang baik. Tammim bil khair. Nah, Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair ya karim. Ya, emang tuh sering sekali itu saya lihat dijadikan satu paket dengan doa ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kan kalau yang asli kan ada lagi tambahannya tuh, saya juga belum hafal tuh. Kalau dari penggalan yang Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla tadi, wa anta taj'alul husna, itu ya udah salah saja. Ya syi'ta sahla gitu. Tapi kalau yang saya sering dengar dari Ayman tuh Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, lalu tutup dengan ini yang mengatakan Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair ya karim. Ini kita apa tadi kata Ayman, ya hidup di dunia ini adalah ujian. Ya, kesalahan dari kebanyakan dari kita, termasuk saya juga dulunya gitu ya, termasuk juga mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk juga orang-orang kebanyakan yang ada ini adalah menganggap dunia ini udah seperti surga gitu. Sehingga apa yang terjadi di dunia ini haruslah selalu yang baik-baik ya. Dia kayak tidak terima segala sesuatu yang tidak baik terjadi di dunia itu untuk diri dia. Padahal surga itu bukan sekarang namanya kan. Ayman kan mengajarkan ada 4 alam kan. Ada alam rahim, apalagi setelah alam rahim ada alam dunia. Kemudian setelah itu yang ketiga ada alam barzah, lalu yang terakhir ada alam akhirat. Empat alam ini yang kita harus lewati sama-sama. Itu kan ada berlaku sebelum dan juga sesudah di situ. Untuk alam yang pertama, alam rahim, ini kayak bonus dari Allah kan. Kalau kita pikir-pikir itu tuh kayak bonus. Kenapa? Karena memang kita tidak punya daya apa-apa di situ. Nah, yang betul-betul mengurusi kita selama kita berada di rahim ibu kita tuh ya Allah gitu. Allah bukakan wasilah pintu rezeki kepada ayah kita, sehingga ayah kita bisa mencukupkan kebutuhan dari ibu kita, kebutuhan gizinya dan seterusnya, sehingga kita bisa berkembang menjadi janin yang sehat. Nah, itu kan kita tidak bisa ngapa-ngapa dan tidak bisa milih mau lahirnya dari jadi anak Bang Dodi atau jadi anak Bang Ari, kan kita tidak bisa pilih, atau jadi anak Bang Banjir atau jadi anak Kak Yuli, kita tidak bisa milih gitu. Lalu ketika Allah hadirkan kita di alam dunia, nah inilah kesempatan yang berita baiknya, ini ternyata kesempatan satu-satunya Bang Kakak. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini menentukan nasib kita di 2 alam berikutnya. Itu kan yang sering disampaikan ayat mantu. Apa yang kita lakukan sekarang ini dengan waktu yang terbatas ini, dengan kesempatan yang juga sangat terbatas, ini menentukan apakah nanti kita di alam barzah itu disiksa, apakah nanti kita di akhirat bahkan dapatkan puncaknya itu masuk nerakanya Allah. Nah,
Nah, 4 alam ini memang kayaknya ya panjang gitu, dan memang pasti panjang. Tapi ternyata kuncinya tuh ada di yang kedua, maka di alam dunianya. Ketika selamat kita dapat kesempatan hidup di dunia ini, kita melakukan hal-hal yang baik, atau kalaupunlah sudah pernah melakukan hal yang salah, kita mau balik lagi ke Allah, dalam artian kita mau bertaubat, kita mau memperbaiki diri, maka insya Allah itulah yang nanti akan menjamin keselamatan kita di 2 alam berikutnya. Maka memang sudah pasti di dunia ini, kata Ayman tadi, pasti bakal banyak ujiannya. Pasti setiap orang itu tidak akan dibikin ya flat saja hidupnya gitu. Nah, kalau dia masih ingat dengan istilah Ayman tuh apa ya, kita kalau hidup itu memang harus H2C. Ada yang masih ingat? Apa Bang Ari? H2C Bang Ari? H2C itu kalau kata Ayman tuh harap-harap cemas. Waktu kita lahir, waktu kita kecil, harap-harap cemas kita. Bisa tak kita naik kelas? Pikiran kita itu hanya sesederhana itu. Bagaimana aku berangkat sekolah hari ini, belajar hari ini, dapat nilai terbaik tak? Kemudian, apakah nanti bisa tak nih naik kelas? Itu aja beban hidupnya, tidak ada yang lain. Balik ke rumah, tinggal main gitu. Udah mulai beranjak remaja sedikit, udah mulai nih. Nah, ada kecemasan yang lain. Mulai terasa gitu, gimana orang nilai kita secara fisik. Oh, si A ini keren, si A ini ganteng, si A ini cantik, dan seterusnya. Nah, sudah selesai di sekolah, harus ada lagi kecemasan. Ini setelah sekolah ini saya mau kemana? Mau kerja ke? Mau kuliah ke? Gitu kan? Nah, atau mau selesai ya ke di sini nih? Selama hidup kita dari kita masih kecil sampai dengan nanti, insya Allah ya Allah tutup usia kita harus berada di posisi itu tadi, harap-harap cemas. Atau ya istilah lainnya kita harus di posisi waspada. Nah, ketika sekarang pun di posisi yang sekarang, alhamdulillah kan sudah bisa datang ke masjid, atau sudah dekat dengan lingkungan yang baik, sudah bisa menggarap amal soleh, sudah jadi paskas, judulnya sudah jadi pasukan amal soleh. Tetap perlu adanya tadi harap-harap cemas. Apa harap-harap cemasnya orang yang sudah punya banyak amal soleh? Harap-harap cemasnya adalah apakah amal soleh ini diterima sama Allah, atau justru amal soleh ini yang nanti akan membuat kemurkaan Allah datang untuk kita. Nah, itulah yang membuat insya Allah ya mudah-mudahan ya kita dijauhkan dari zona merasa aman gitu, dari zona nyaman gitu. Ya karena memang ini belum selesai tugasnya maka masih panjang perjalanannya insya Allah. Kan tidak ada yang tahu kan kapan akhirnya, bisa jadi masih muda sudah meninggal, atau bahkan bisa jadi panjang waktunya sampai 60 tahun, 70 tahun baru Allah panggil. Nah, kesempatan inilah yang mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Kesempatan inilah yang mudah-mudahan bisa kita pakai gitu untuk sebanyak-banyaknya mempersiapkan bekal kita menghadap Allah, dan bekal kita untuk menentukan nasib kita di 2 alam setelah ini tadi. Ya, alam barzah sambil menunggu hari kiamat kan. Nah, itu kan sudah dapat DP itu. DP surga itu bisa dah mulai dirasakan di alam barzah. Udah mulai dikasih kan, taman-taman surganya sudah mulai dikasih rasa lah sama Allah situ. Tapi DP-nya neraka itu juga udah mulai dikasih itu. Nah, udah mulai disembat-sembat sedikit gitu kan. Nah, ada macam-macam binatang dah ya datang. Yang dulunya kita tepuk kecil, sekarang tiba-tiba jadi besar kan gitu kan ceritanya. Masya Allah, ternyata itu yang menentukan. Dan ternyata yang berita baiknya ketika sudah berpindah menjadi alam akhirat, dan Allah sudah timbang, kita sudah lihat mana yang banyak selama hidupnya, dan jadi takarannya sekali lagi, selama dia hidup di dunia lebih banyak amal baiknya atau amal salahnya, lebih banyak ya kebaikan atau lebih banyak maksiat. Nah, itulah yang nanti akan betul-betul menentukan nasib kita. Tapi mudah-mudahan, dan saya mendoakan, dan tolong doakan saya juga, mudah-mudahan abang-abang dan kakak semuanya yang benar sekalian ini, kita masuk golongan yang sudah mempersiapkan dari sekarang, masuk dalam golongan yang sudah tahu ada kemungkinan kalau kita salah, kita tahu azabnya kayak gimana, kalau kita jatuh ya kita tahu nanti kerugiannya sebesar apa gitu kan. Mudah-mudahan kita diberikan sama Allah tuh kesadaran dari sekarang, dengan Allah titipkan hidayah kepada kita, sehingga kita tahu sekarang harus berbuat seperti apa nih, memanfaatkan waktu yang terbatas. Jadi harus banyak amalan-amalan cerdasnya. Nah, di waktu yang amat sangat terbatas ini,
karena sekali lagi ini menentukan bagaimana nanti nasib kita di dua alam setelah alam dunia ini, insyaallah. Pasti banyak sekali lagi ujiannya, pasti banyak lika-likunya, tapi selama kita niatkan karena Allah, ya kita awali semuanya dengan bismillah, kita akhiri semuanya dengan alhamdulillah, dan kita niatkan semuanya hanya untuk Allah. Mudah-mudahan Allah nanti akan berikan hidayah dan berikan petunjuk kepada kita, dan mudah-mudahan Allah lah nanti yang akan membimbing kita langsung. Si fulan, nah gini caranya. Kita bingung dengan dua pilihan, Allah yang bimbing kita untuk memilih sesuatu yang benar, sesuatu yang hak, sehingga Allah selamatkan kita. Di dunia sudah selamat, dan mudah-mudahan nanti di akhirat juga betul-betul selamat. Nah itulah sebenar-benarnya kehidupan. Di sanalah nanti ya, kita yang sekekal-kekalnya gitu. Kalau di sini nih ada vouchernya sudah habis, kuotanya sudah habis, selesai, dan tidak bisa berpanjang lagi. Tapi kalau udah nanti Allah sudah akhiri, nah itu kita juga udah tidak bisa punya kesempatan untuk nambah amal soleh lagi. Mumpung kita masih hidup. Jadi dibuka dengan pertanyaan, ada tidak yang masih hidup tadi kan katanya. Ya mumpung lah kita ini masih hidup. Mumpung sebelum tanggal 31 Juli ini Bang Banjar, di mana dia yang pengurus pusat nih lagi coba-coba divonis Ustaz Abbas kan. Kalau seandainya kita meninggal tanggal 31 Juli ini katanya, apa yang mau kita tinggalkan untuk orang-orang setelah kita? Itu dalam urusan kepengurusan di Munzalan ya. Kita meninggalkan apa supaya itu bisa jadi amal soleh dan amal jariah yang bisa dilanjutkan sama orang-orang setelah itu. Tapi di kehidupan kita juga begitu kan, di keluarga juga, apa yang nak saya tinggalkan nih untuk keluarga, apa yang nak saya wariskan. Allah kalau udah mikir ke sana tuh, insyaallah teman-teman, teman kakak yang bunda sekalian, saya rasa tidak akan ada waktu lagi untuk sekali lagi mendengarkan cemoohan orang, mendengarkan prasangka buruk orang dan seterusnya. Kita akan disibukkan dengan ya bagaimana kita menentukan masa depan kita. Orang berhak menilai kita, orang berhak bilang kita ini kayak gimana. Tapi sekali lagi kita juga punya hak untuk tutup telinga. Kita punya hak untuk tidak perlu mendengarkannya lagi. Ya mudah-mudahan dengan begitu ya, perasaan kita bisa lebih senang, bisa lebih tenang gitu ya. Nah kita juga bisa fokus dengan apa tugas-tugas kita yang ada di depan mata ini, yang harus saya selesaikan apa, karena masih banyak. Ini juga ya saya mohon izin mungkin ya, tidak akan lama-lama gitu ya, karena tadi juga sudah dibuka sama Ayahman. Nah, doanya kan, mohon doanya Pak Kakak ya, saya juga lagi belajar sekarang. Nah, sekarang ini lagi banyak yang lagi belajar jadi ayah yang sesungguhnya nih. Karena alhamdulillah anak saya Khalid itu udah masuk sekolah. Nah ini jadi belajar, dapat pengalaman baru. Tiap pagi udah harus ngantar sekolah, masya Allah. Dulu saya ingat masih kecil, dia diantar mak saya pakai sepeda kan, diantar bapak pakai sepeda. Nah ini udah gantian lah, gitu lah udah ngantar anak sekolah. Ya Allah, bagaimana tantangan dan ujiannya, dan itu masih banyak PR setelah itu kan. Gimana mudah-mudahan kita juga bisa jadi uswah untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih banyak urusan sama kakak, ayah bunda yang harus kita kerjakan, masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Daripada kita memikirkan tadi omongan orang, memikirkan penilaian orang yang tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah ada juga manfaatnya untuk kita. Semoga lah Allah kuatkan pundak kita ini, ya. Allah lapangkan dada kita, kemudian Allah bimbing kita untuk bisa ikhlas lillahi ta'ala, sehingga mudah-mudahan itu menjadi bekal untuk kita nanti jadi wasilah tamim bil khair dan menyudahi semuanya ini dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin izin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kakak yang bunda sekalian. Mudah-mudahan semuanya hari ini hari Jumat ya, yang peluang besar untuk kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak zakat, infak dan sedekah kita, memperbanyak wakaf kita. Ada banyak program yang ada di Masjid Kapal Munzalan ini yang harus disupport, dan kemudian butuh support dari antum juga, dan ini sebagai ladang amal untuk kita semuanya. Semua program di Munzalan ini selalu kita bikin insya Allah mudah dan murah gitu ya, supaya banyak orang yang bisa ikut. Tidak ada istilahnya infak tuh langsung 10 juta, tidak pernah kita campaign kayak gitu. 1000 ya, dan itu dari tahun kapan tuh begitu ya tagline-nya.
infak 1000 sehari didoakan ribuan santri. Itu mudah dan murah memang. Karena apa? Supaya semuanya bisa ikut dan tidak ada alasan untuk orang-orang yang tidak ikut lagi. Hanya 1000 sehari, apalagi hari Jumat kan, ya mudah-mudahan Allah balas kebaikan-kebaikan kita. Semoga maka ya bunda sekalian semuanya Allah jaga kita, Allah lindungi kita senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Allah terima semua amal soleh kita, apa-apa kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat semasa kita hidup. Mudah Allah jadikan, Allah alirkan juga pahala dan kebaikannya untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk anak-anak cucu keturunan kita. Dan mudah-mudahan jadi wasilah Allah ampunkan dosa kita. Ibadilullahu sayyi'atihim hasanah. Semoga jadi wasilah Allah gantikan yang sudah jelek-jelek, yang buruk-buruk sebelumnya dengan banyak kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan semoga kebaikan itu bertahan di dunia sampai nanti kita di akhirat kelak dan berkumpul lagi insyaallah nanti di majelis yang sama. Udah bukan di masjid kapal berjalan lagi, tapi di surga Firdaus nanti insyaallah. Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak Bang Kakak. Barakallahu fikum. Semoga semua urusannya hari ini dilancarkan dan dimudahkan Allah. Semuanya dimudahkan gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.